kalian anak-anak. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Mari kita belajar bersama-sama, tetap semangat dan rajin belajar. Hari ini kita akan belajar subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Tetap semangat ya untuk belajarnya. Yuk mari kita lihat saja langsung materinya. Amati bacaan teks percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara Beni, Udin, Lani, Mei, dan teman-teman lainnya. Baik, kita mulai saja ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Begitu kata teman-teman Beni dan Udin. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, di sini sudah lihat gambar apa di sini? Gambar jus jambu yang menyegarkan. Yuk kita membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus jambu bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci lalu dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring anak-anak, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap diminum. Beni dan teman-teman sangat senang sekali. Baik, di sini ada benda cair. Ayo membaca. Benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumah kamu? Benda cair berbeda dengan benda padat ya anak-anak. Ingat, benda cair sangat berbeda dengan benda padat. Kalau benda padat ketika dipindahkan ke satu sisi atau sisi yang lain, dia bentuknya tidak berubah dan ukurannya juga tidak berubah. Kalau benda cair ketika dipindahkan ke wadah satu dan wadah berikutnya, dia akan menyerupai bentuk wadahnya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadah. Ingat, bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Jika air teh juga dipindahkan ke botol, bentuknya akan menyerupai botol. Karena benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya, dia tidak tetap, beda dengan benda padat. Walaupun dipindahkan, benda cair itu jumlahnya akan selalu tetap. Walaupun telah dipindahkan, ingat ya, jumlah benda cair akan selalu tetap dan menyerupai bentuk wadahnya. Beda dengan benda padat. Yuk kita lanjut yuk. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini sudah kita lihat gambarnya ya. Ada 2 kotak jambu biji, masing-masing isinya ada 3. Bagaimana kita hitung perkaliannya anak-anak? Baik, kita lihat ya. Nah, perkaliannya yaitu 2 dikali 3. Kenapa 2? Karena banyaknya kotak dikali angka yang sering muncul. Angka berapa? Angka 3. Lalu 2 dikali 3. Bagaimana penjumlahannya anak-anak? Ya, penjumlahannya adalah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3, kita hitung berapa hasilnya? 6. Baik.
sini ada 2 buah kotak, masing-masing isinya ada 4 jambu biji. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Kita lihat ya. Nah, di sini ada 2 dikali 4. Sama ya seperti tadi. Kenapa bisa kita bilang 2 angka? Karena di sini ada 2 buah kotak jambu biji dan masing-masing isinya ada 4 jambu biji. Bagaimana untuk menghitung penjumlahannya? Ya, di sini menghitung penjumlahannya yaitu 4 ditambah 4, maka hasilnya 8 anak-anak. Untuk penyelesaiannya 2 dikali 3 yaitu 3 ditambah 3, maka hasilnya 6. Untuk 2 dikali 4 yaitu 4 ditambah 4, maka hasilnya 8. Perkalian dengan 2 angka sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri anak-anak. Ingat, perkalian dengan 2 angka sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Semoga memahami ya. Baik, sekarang angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Baik, di sini ada 1 dikali 0 maka hasilnya 0. Ingat, angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0 ya anak-anak. 0 dikali 9 maka hasilnya juga 0. 7 dikali 0 maka hasilnya juga 0. Ingat ya, maka hasilnya 0 karena angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, di sini juga ada 20 dikali 0 maka hasilnya juga 0. Nah, begitu anak-anak, angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Nah, di sini angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kalau yang tadi kita sudah Bu Guru jelaskan dan kita sudah lihat angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah angka 0. Nah, di sini sangat berbeda. Di sini angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri anak-anak. Ingat, angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Mari kita lihat ya. Di sini ada 1 dikali 8 maka hasilnya 8 karena dia dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri anak-anak. Lanjut, 1 dikali 9 maka hasilnya 9. 30 dikali 1 maka hasilnya 30 karena dikalikan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri ya. Di sini juga angka 100. Angka 100 dikalikan 1 tetap angka itu sendiri hasilnya yaitu angka 100. Baik anak-anak, pelajaran hari ini subtema 2 pembelajaran 3 bermain di lingkungan rumah sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.